melaksanakan sesuatu setelah waktunya habis. Itulah yang dimaksud dengan qadha. Jadi qadha itu lawan dari ada. Ya, ini dari tiga uang kalau kita melaksanakan puasa itu kan niatnya nawaitu shauma qadhin an ada ifadhi sahri ramadhana hadis sanati adaan. Ada kata adaan itu lawan dari qadhaan. Ada itu melaksanakan sesuatu pas waktu itu, sementara kalau qadha melaksanakan sesuatu melebihi waktunya, di luar waktunya. Anda kalau sholat duhur di waktu asar itu harus niatnya berbeda, ya. Usolli fardhu duhri arba'a raka'atin, misalkan sendirian munfaridan qadhaan. Nah, itu harus kata qadhaan. Mustaqbilal kiblati fardhun lillahi ta'ala. Bagi Anda yang bermadhab Syafi'iyah. Kalau saya tidak perlu melafatkan dalam lafaz niat, terlintas terucap, tapi saya ucapkan dalam hati saja. Baik, apalagi puasa. Puasa itu kan sama persis dengan puasa sunnah, ya kan? Anda puasa wajib, puasa sunnah kan pasti sama kan ya, kecuali ini kan di bulan Ramadan gampang Anda. Karena apa? Karena waktunya sama, panjangnya sama, pelaksanaannya sama, gitu. Eh, Waktunya sama. Setelah apa? Adzan sholat subuh sampai sholat maghrib, Sabtunya sama kan dengan puasa sunnah. Kemudian tata caranya sama-sama, menahan lapar, puasa, dan satu lagi yaitu eh, syahwat. Kemudian juga kaifiahnya sama. Takutnya bagi orang yang was-was, nanti bingung ini puasa sunnah atau puasa wajibnya. Ini sudah masuk atau belum ya? Nah, kalau belum waktunya, maka wajib bagi kita untuk tahu batasan waktu puasa. Nah, kalau itu sudah lengkap semuanya, kemudian bagi kita yang Allah tentukan ada waktu sakit, kemudian berpuasanya itu harus terpotong karena ada jeda haid dan nifasnya itu, maka Allah berikan plan B-nya untuk bisa menutupi kewajiban ini. Apa itu? Tadi, bagi Anda yang lanjut usia, tidak kuat berpuasa, di luar Ramadan juga belum tentu bisa. Maka Allah berikan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Surah Al-Baqarah surat yang kedua ayat 184. Bagi orang yang tidak mampu keberatan melaksanakan puasa maka fidyah. Fidyah. Fidyah itu bagaimana? Fidyah itu memberikan makanan semisal dengan apa yang Anda makan sehari-hari kepada orang-orang yang miskin, orang fakir. Berapa besarnya? Para ulama menentukan satu mud, ada yang bilang 1,5 kilo, ada yang mengatakan 750 gram, lebih sedikit lagi. Orang Indonesia mungkin cukup 750 gram, karena makan begitu sudah kenyang kita. Kalau orang Arab, harus 1,5 kilo, begitu. Ada yang mengatakan sama minumnya, nggak mungkin kan makan tanpa minum. Yaitu memberikan sejumlah segitu selama waktu-waktu yang Anda tinggalkan puasanya. Itulah besaran fidyah. Itu bagi orang-orang yang lanjut usia dan orang yang sakit tidak bisa diharapkan sembuhnya. Kemudian juga sementara bagi orang yang sakit, orang yang musafir, ibu-ibu yang sedang hamil, menyusui, bagaimana caranya? Maka Allah tentukan caranya adalah qadha, yaitu mengganti hari-hari yang puasa itu di luar waktu Ramadan. Jadi setelah Ramadan, misalkan masih menyusui ini, sampai Ramadan tahun depan masih menyusui, sambung lagi, menyusui lagi, maka waktu untuk qadhanya adalah Ramadan di
2 tahun berikutnya lagi. Jadi harus iddah, fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang tadi tidak mampu itu fidyah, maka orang-orang yang marid wa in kuntum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Orang-orang yang musafir, orang-orang sakit, ibu-ibu menghitung hari berapa lama yang ditinggalkan puasanya itu. Bagi orang musafir biasa laki-laki mungkin 10 hari paling lama. Atau selama puasa itu maka harus diganti selama itu. Para sopir ya, biasanya kan contoh-contoh yang siapa orang bekerja yang yuti kunahu yang keberatan. Sopir Ustaz, belum tentu sopir itu mungkin bisa jadi ada hari-hari yang tidak menyetir. Ada hari-hari dia nyopir tapi treknya pendek. Maka dia harus berupaya untuk melaksanakan puasa di hari-hari itu. Kan tahu ya harinya. Ibu-ibu, yang paling susah itu ibu-ibu. Kenapa? Habis hamil menyusui haulain kamilain. 2 tahun. Nah ini berat. Saya katakan berat karena memang saya belum pernah merasakan. Dan kayaknya tidak akan pernah merasakan. Dan ini qadarullah. Allah yang menentukan ini. Maka selesai dia hamil dan menyusui itu 2 tahun, dia hitung. Tahun 1443 dia sedang hamil. 1444 menyusui. 1445 ini masih tinggal beberapa bulan lagi. Wah, berarti mungkin paling banyaknya 3 bulan berturut-turut, paling banyaknya. Nah inilah ka'iddatum min ayyam. Harus iddah. Seperti iddahnya, mohon maaf, iddahnya wanita yang talak, cerai maupun talak ditinggal suaminya. Demikian pula lah wanita yang talak, iddah menghitung hari-hari yang ditinggalkan puasa. Kodoknya bagaimana? Ya dia harus menentukan menghitung puasanya di hari-hari yang dia ditinggalkan. Dia tinggalkan. Begitu ya. Nah sebenarnya ada yang ingin lebih dalam lagi dan ini jarang dibahas yaitu kafaroh. Kafaroh ini adalah denda. Denda ini bagi siapa? Satu, bagi orang yang di siang hari sengaja mendatangi istrinya. Kemudian berbuat semestinya perbuatan ini di malam hari tapi dilakukan di siang hari. Kemudian yang kedua, orang yang sengaja makan minum. Padahal dia tidak lemah, gitu ya, tidak loyo, tidak merasa keberatan. Maka di luar bulan Ramadan dia harus qadha puasanya sekaligus juga kafar. Kafar artinya denda. Kemudian yang ketiga, nah ini juga kasihan juga bagi ibu-ibu. Ini saya juga negur istri saya kemarin tidak selesai melaksanakan kafar qadha puasanya. Hati-hati, saya sampaikan hati-hati. Ada 3 hari atau beberapa hari yang dia tidak melaksanakan puasanya. Maka selain nanti setelah puasa tahun 1445 ini selesai, kemudian puasa Syawal selesai, kemudian wajib untuk mengqadha sekaligus membayar kafarah. Nah ini hati-hati kaum muslimin. Tapi ada syaratnya orang wajib kafarah ini. Tidak semuanya harus membayar kafarah, tidak. Yaitu orang-orang yang melalaikan atau mengentengkan tahawunan an qada'is shaum. Begitu. Nah, ini plan A dan plan B-nya Allah Subhanahu wa taala. Inilah indahnya syariat puasa di dalam puasa agama kita. Jadi sampai ada terakhir ya, sampai ada di YouTube di channel Ayatun Ambassador itu orang non-muslim sampai masuk Islam setelah mencoba ini ya, mencoba puasa. Jadi dia sebelum muslim itu sudah mencoba puasa.
Barakallah. Gitu ya. Barakallahu fikum. Ada yang angkat tangan tadi? Mungkin sudah waktunya selesai. Oke. Oke. Baik, sudah ada pertanyaan. Ya Ustadz. Oke, barakallah. Oke, Bu Emohi Rino. Ya, Ustadz atau boleh mungkin tanya ya? Salah boleh. lupa nanti Ustadz. Boleh, silakan, silakan. Ya, tadi sebenarnya sudah terjawab pertama sih yang kode untuk apa sering ditanya itu Ustadz. Misalnya menyusui, terus kemudian tahun depan juga masih menyusui lagi, jadi nggak sanggup untuk puasa. Tapi tadi sudah terjawab nih Ustadz ya. Jadi nanti Oke, di waktu yang itu, berarti dia nggak membayar fidyah begitu nggak Ustadz? Nggih? Kalau misalnya seandainya begini, ternyata qadarullahnya di tahun kedua itu tiba-tiba Allah memanggil. Nah, jadi gimana Ustadz? Terkait Masya Allah. dengan puasanya yang Betul, betul. tertinggal gitu ya. Masya Itu yang Allah. pertama. Yang Ya. keduanya, biasanya ini juga selalu sering ditanyakan, mengkodo dulu atau puasa sunnah Syawal. Nah, ini juga Oh ya, sering ini Ustadz. betul. Iya, betul, Terus betul. kemudian yang ketiga banyak nih Ustadz. Soalnya tadi udah penjelasan banyak terus ini. Karena masalah Eh fikih jadi banyak. nggih. Yang berikutnya ini Ustadz. Tadi vidya itu disampaikan makanan gitu. Terus kemudian kok tiba-tiba ulama menyebutkan beras begitu. Jadi ini bentuknya apa makanan atau beras beras itu Ustaz. Jadi makanan maksudnya ada lauknya, ada sayurnya, ada buahnya misalnya gitu atau ya itu tadi merupakan beras. Mohon penjelasannya lebih lanjut. Ngeten nggih Ustaz nggih. Nggih, nggih. Barakallahu fikum. Terima kasih pertanyaannya luar biasa sekali. Saya jawab yang kedua dulu. Nampaknya bisa lebih singkat. Antara mengkodok puasa Ramadan atau ini waktunya timingnya masih bulan Syawal atau puasa sunnah Syawal dulu yang 6 hari. Kalau waktunya antara mengkodok sama puasanya itu puasa sunnahnya itu eh, singkat gitu ya. Saya jawab pertama dulu. Misalkan di keadaan misalkan hanya mengkodok 7 hari saja, 7 hari saja. Sementara waktu Syawal itu ada 30 hari, dikurang satu jadi 29 hari. Maka sunnahnya adalah dahulukan yang wajib terlebih dahulu sebaiknya, sebaiknya. Dengan berkeyakinan bahwa Anda masih mampu melaksanakan puasa 6 hari bulan Syawal. Karena ini puasa yang besar sekali keutamaannya. Keutamaan puasa 6 hari bulan Syawal ini eh, kalau kita laksanakan samping setelah melaksanakan puasa Ramadan seperti puasa 1 tahun, seperti puasa dahar, puasa 1 tahun. Sayang kalau kita tinggalkan ini ya sekaligus anjuran bagi yang lainnya. Maka karena semangatnya begitu, gitu. Tapi kalau misalkan puasa kodoknya itu banyak, lebih dari 25 katakanlah. Sementara puasa Syawalnya 6 hari saja. Maka para ulama di sini juga membahas. Karena waktu Syawalnya itu mudoyak, sempit. Sementara waktu kodok puasa Ramadan itu muasa. Waktu kodok Ramadan itu lebih luas. Maka didahulukan yang mudoyak daripada yang muasa. Dahulukan yang singkat, sempit waktunya daripada yang lebih longgar waktunya. Begitu. Lihat keadaannya dulu. Gitu ya. Misalkan ini keadaannya ibu-ibu setelah puasa, setelah hamil, menyusui, kemudian ingin juga kodok dan puasa 6 bulan. Wah, tidak bisa tidak harus mendahulukan puasa sunnah 6 hari syawalnya daripada puasa kodok Ramadannya. Begitu. Kemudian pertanyaan yang pertama yaitu tolong dipotong kalau misalkan saya salah atau kurang. Eh, kok saya lupa ya tadi ya. Gimana Bu Emohirina? Yang anu ya Ustaz, apa namanya? Ya tadi sudah ditunda itu tadi loh Ustaz, yang melahirkan terus kemudian nanti Mm-mm. tiba-tiba Allah memanggil
begitu Oh iya, misalnya ya iya 2 tahun betul-betul. ya. Ya, Iya, terus iya, iya. bagaimana dengan puasa yang sebelumnya begitu? Baik-baik, iya. Juga dibahas oleh para fuqaha tentang ibu-ibu yang sebenarnya itu kan urusan urusan umur kan Allah yang Allah yang mengatur. Jadi Allah lebih tahu dan Allah pastinya lebih luas pintu rahmat dan maghfirahnya daripada eh, pintu kewajibannya. Jadi kalau sudah gitu-gitu. Tapi yang dibahas oleh ulama adalah kalau ada ibu-ibu menyusui, dibahas. Kalau dia khawatir terhadap dirinya, maka dia hanya wajib kodok saja. Ya, kalau dia sedang menyusui, dia khawatir nanti selamatkan dirinya, maka dia kalau nggak saya susui nanti saya akan sakit, mohon maaf kanker gitu ya. Maka dia wajib kodok saja. Yang kedua, kalau dia khawatir akan keadaan diri dan anaknya, ya, maka dia wajib kodok saja. Akan tapi kalau dia kalau nggak saya susun nanti saya nanti sakit, nah dia wajib kodok dan juga sekaligus fidyah. Lebih jelasnya lagi ini dibahas juga di ulama-ulama yang duduk di Majelis Tarjih Muhammadiyah. Sebagian ulama Bahasul Masail NU juga membahas, tapi tidak begitu detail. Biasanya sudah tersebar apa ya ringkasannya berupa tabel di YouTube atau di mana-mana gitu. Itu yang dibahas. Kalau masalah nanti wafatnya Allah Maha tahu dan ulama tidak membahas tentang hal itu lebih dalam. Begitu. Berarti misalnya keluarganya pun tahu belum membayar mengkodok maksudnya ya, belum mengkodok puasanya, berarti keluarga tidak perlu membayarkan fidyahnya. Ngaten Ustaz. Kalau keluarganya tahu tapi tidak ada wasiat dari si mayit. Nah, ini beda ini. Kalau ada wasiat dari si mayit sebelum meninggal sakit parah gitu ya, dia berpesan pada anak-anaknya, saya masih belum atau pada suami saya masih belum puasa kodok 20 hari. Tolong dibayarkan. Maka kewajiban untuk ahli warisnya untuk membayar. Seperti haji gitu ya, seperti umroh. Kan ada haji badal. Nah, ini mungkin ada juga puasa badal. Ada juga puasa badal. Kalau ada wasiat. Walaupun si ahli waris tahu. Tapi kalau tidak tahu tidak wajib. Kecuali bagi ahli waris yang ingin mensedekah. Ibu saya ini belum puasa 20 hari. Nah, dia tahu karena biasanya sudah lihat tanggalan di orat-orat TV gitu ya. Ini kok belum ada tandanya. Berarti belum melaksanakan puasa. Di dipuasakan oleh si anak ini. Jadi eh, hukum kewajibannya kalau ada wasiat bagi dari si mayit. Gitu Allah alam bisawab. Yang ketiganya yang tadi Ustaz, yang fidyah tadi berupa beras Oh iya atau iya. makanan. Ya baik baik. Ya. Baik, fidyah itu adalah makanan yang untuk mengenyangkan si fakir pada hari itu. Sama seperti fitri, zakat fitri. Jangan sampai nanti fidyah itu disimpan atau nanti kadang nggak bisa masak saking miskinnya, saking ilaha jatin masah. Jadi saking butuhnya kepada makanan itu, jangan sampai kita kasih sarden kepada orang yang nggak kuat buka, kepada orang yang tangannya maaf disabilitas, itu sangat menyusahkan. Atau orang yang dekat kasih beras padahal dia tidak bisa masak gitu, anak yatim yang miskin. Nah, maka dilihat keadaannya. Maka dilihat keadaannya. Sebagian ulama harus masak gitu. Artinya ada makannya, ada minumnya, minimal makan dan minum. Sebagian ulama mengatakan boleh berupa makanan pokok, makanan pokok, kutun itu makanan pokok seperti beras, gandum, asalkan bisa dimasak pada waktu itu, begitu ya. Maka tidak elok, tidak layak bagi kita untuk memberikan makanan berupa beras kepada orang yang tidak mampu mengolah beras tersebut, begitu. Tepung kepada orang yang tidak mampu mengolah tepung tersebut. Makanya sebaiknya dalam bentuk masak, begitu. Seperti akikoh dalam bentuk masak. Akan tapi ini masih polemik di antara ulama memang. Pokoknya makanan yang
Tapi intinya mereka sepakat harus makan yang mengenyangkan. Tidak boleh makanan bakso, itu jangan. Kurang itu ya. Mie ayam. Mie ayam bagi laki-laki, apalagi orang laki-laki ini pekerja kasar. Ini kerasa kurang banget, ini camilan ini. Anak kita yang menginjak usia remaja, eh, kita belikan mie ayam aja kurang ya. Harus ada mengenyangkan begitu. Maka kita semestinya melihat keadaan lagi dari orang yang kita berikan. Apalagi paling amannya ini paling amannya kita kalau kita bagian pada orang fakir miskin itu sudah dalam keadaan siap makan, siap saji, begitu. Allah alam bisawab. Satu atau dua kali makan, Ustaz? Ngapunten. Lanjut, Ustaz. Baik, pertanyaan bagus. Yang mengenyangkan sampai hari itu. Jadi takarannya seperti fitri itu. Jadi ada orang yang makannya satu kali, ada yang dua kali. Ini ikhtilaf. Ini memang ikhtilaf. Satu hari itu kenyang cukup dengan satu kali porsi itu, porsi besar gitu ya, atau dua kali memang. Kalau saya dulu eh, fit, bukan fitri apa fidyahnya istri saya dulu, saya pasakan untuk berpuasa nggak kuat mas. Ya sudah terpaksa saya terpaksa sih, nggak boleh terpaksa ya suami. Eh, Satu kali makan, tapi saya belikan dulu di warung yang agak porsinya banyak. Jadi kemudian saya tunggu di situ ada orang yang narik gerobak sampah, saya berikan. Begitu Allah alam bisawab. Mungkin tiap ulama berbeda, ini teknis ya, berbeda kaifiyahnya. Ada orang yang naruh di masjid, begitu saja. Tapi gini, kalau di masjid itu kan yang ngambil tidak selalu orang miskin ya, gitu. Kadang ya jamaah gitu untuk berbuka puasa, gitu. Ada kalanya ditaruh di yatim, panti asuhan yatim. Boleh, karena yatim di situ kan biasanya sudah pasti duafa. Karena naruh di panti itu pasti antara yatim dan duafa. Boleh. Tapi kalau Anda berikan berupa uang, nah ini hati-hati. Kadang tidak ditasarrufkan, tidak dirupakan berupa makanan. Kadang-kadang jadi listrik, ya mungkin lebih manfaat. Tapi Allah alam bisawab. Karena fidyah ini to'amu miskin. Kata lain fidyah itu al-it'am. Fidyah itu tebusan artinya. Tapi para ulama mengatakan al-it'am, memberikan makan. Maka Syafi'iyah, Malikiyah itu saklek harus berupa makanan mengenyangkan al-it'am. Tidak boleh berupa uang, nanti khawatir nanti diberupakan pakaian nanti ya. Apalagi pada hari raya nanti disimpan gitu ya pemberian orang-orang nanti diberikan pakaian karena memang kebutuhannya orang miskin kan mungkin waktu itu memberikan atau membelikan baju bagi anak-anaknya. Nah, padahal ini niatnya adalah fidyah. Boleh nanti kalau misalkan kita ingin memberikan baju, ya berikan aja baju. Tapi ini adalah fidyah. Fidyah itu kata lain adalah al-it'am atau it'amul miskin. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Makasih, Ustaz. Nih, sama-sama. Barakallah. Ada yang lain mungkin pertanyaan yang lain? Dari Mas Fendi atau hadirin yang lain, silakan. Ya, baik. Kalau gitu, saya akan sedikit tutup dengan satu closing statement. Jadi semua syariat yang Allah berikan itu baik puasa, kemudian juga plan B-nya kodok, kemudian plan C-nya fidyah, plan D-nya lagi kafaroh itu adalah di dalam kerangka syariat namanya taklif. Taklif dalam bahasa Arab namanya pembebanan. Ya memang istilahnya pembebanan. Tapi bagi kita orang-orang beriman mestinya bukan beban. Kenapa? Karena kita tahu bahwasanya kalau kita mendidik anak kita biar tidak eh, menjadi anak yang apa ya kegemukan gitu ya,
maka kita berikan dia treatment olahraga, kemudian bangun jam sekian, tidur jam sekian, makanya tidak boleh ini, tidak boleh ini, harus ini, melakukan itu. Nah, demikian Allah memberikan treatment bagi kita untuk membentuk hati kita, membentuk fisik kita, agar kita menjadi hamba-hamba yang naik kelas jadi dari yang mukmin menjadi muttaqin. Dan kita harus yakin bahwasanya pembebanan Allah itu pas lah dengan kita, pas untuk seluruh orang. Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam surat yang kedua ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terakhir dia, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan, Allah tidak akan memberikan beban kepada seseorang kecuali kemampuannya. Gitu ya, sesuai dengan kemampuannya. Bagi orang yang mu'allaf, beda ya. Mu'allaf orang yang baru masuk Islam, mukallaf semua kita dibebani. Orang yang mu'allaf, ini mungkin ada yang bertanya, kok tidak ada yang tanya. Bagi orang yang baru masuk Islam, itu mungkin sangat terasa berat bagi dia. Ya enggak apa-apa. Kita posisikan dia seperti kita dulu berpuasa. Jadi puasanya di tahun ini atau beberapa hari di awal Ramadan itu puasa tengah hari. Puasa sampai duhur. Sedikit demi sedikit kita sampaikan pada dia bahwa nanti yang dulu sampai puasa itu Mas, Mbak, di Budi itu harus disauri, harus qadha di waktu-waktu yang sampai tidak berpuasa Ramadan. Setelah dia kuat berpuasanya, setelah dia kuat imannya, setelah dia kuat Islamnya. Demikian. Karena kenapa? Ya ini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Baginya apa yang dia sudah upayakan, dan baginya apa yang dia sudah tinggalkan dari apa yang dia mestinya kerjakan. Demikian closing statement dari saya. Saya kembalikan lagi kepada MC. Barakallah. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas materi dan jawaban yang dibawakan tadi. Semoga apa yang disampaikan Ustadz Oktaf bisa menambah ilmu baru tentang perbedaan qadha dan fidyah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita tutup acara ini, saya mohon izin untuk menyampaikan sedikit mengenai Yayasan Sinergi Amal Kebajikan. Yayasan Sinergi Amal Kebajikan adalah lembaga sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Lembaga yang bergerak di bidang sosial, perhimpunan zakat, infak, dan sodako, dan pengolahan harta benda wakaf. Lembaga ini juga memberdayakan program dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial charity untuk mustahik. Saat ini Sinergi Amal Kebajikan mengelola harta benda wakaf berupa pondok pesantren Utsman bin Affan dan aset wakaf lainnya. 4 program yang dimiliki Sinergi yaitu Sinergi Mencerahkan, Sinergi Mencerdaskan, Sinergi Memberdayakan, dan Sinergi Kepedulian. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa acara Ngobrol Online Ramadan ini diadakan selama 20 hari di bulan Ramadan dengan mengangkat tema yang berbeda-beda. Tentu saja tema-tema itu akan dikupas tuntas oleh pemateri-materi yang sangat hebat dan inspiratif. Acara ini diselenggarakan oleh Sinergi Amal Kebajikan dan juga didukung oleh Khazanah Tour and Travel. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi kontak person dari Yayasan Sinergi Amal Kebajikan. Baik peserta sekalian yang dimuliakan Allah SWT, marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin, dan membaca doa kafaratul majelis, Subhanallah. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila jika terdapat salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Ya. Ustaz. Sama-sama barakallah atas Masih pertanyaannya Ustaz. tadi. Ya, terima kasih sudah dibantu membawakan acara. Mohon izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.